Halo teman-teman Zona Belajar, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas kunci jawaban Matematika kelas 8, latihan 1.3, halaman 39 dan halaman 40, Kurikulum Merdeka. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk biasa. Yang A, 2,5 dikali 10 pangkat 8. Teman-teman, 10 pangkat 8 itu sama dengan 100 juta. Jadi kita kalikan 2,5 dengan 100 juta. Hasilnya adalah 250 juta. Nah teman-teman, ada juga cara yang lebih cepat untuk mengubah bentuk baku menjadi bentuk biasa, yaitu dengan menggeser tanda koma. Caranya, karena pangkatnya positif 8, kita geser tanda koma pada angka 2,5 ke kanan sebanyak 8 langkah. Langkah pertama, kita geser koma 1 langkah sehingga menjadi 25. Berarti teman-teman, kita baru menggunakan 1 langkah. Masih tersisa 7 langkah lagi. Karena di sebelah kanan angka 25 ini sudah tidak ada angka lagi, maka 7 langkah yang tersisa kita isi dengan 7 angka 0. Jadi hasilnya menjadi 250 juta. Jadi teman-teman boleh menggunakan cara perkalian ataupun cara menggeser tanda koma. Kedua cara ini sama-sama benar dan menghasilkan jawaban yang sama. Pilih saja cara yang menurut kalian paling mudah. Yang B, 4,58 kali dengan 10 pangkat 10. Teman-teman, 10 pangkat 10 itu sama dengan 10 miliar. Jadi kita kalikan 4,58 dengan 10 miliar. Itu hasilnya adalah 45 miliar 800 juta. Nah teman-teman, cara cepatnya juga sama. Karena pangkatnya positif 10, kita geser tanda koma pada angka 4,58 ke kanan sebanyak 10 langkah. Langkah pertama kita geser menjadi 45,8. Langkah kedua menjadi 458. Berarti kita baru menggunakan 2 langkah. Masih tersisa 8 langkah lagi. Karena di sebelah kanan angka 458 sudah tidak ada angka lagi, maka 8 langkah yang tersisa kita isi dengan 8 angka 0. Jadi hasilnya menjadi 45 miliar 800 juta. Yang C, 9,0387 dikali 10 pangkat negatif 8. Teman-teman, 10 pangkat negatif 8 sama dengan 1/100 juta. Jadi kita kalikan 9,0387 dengan 1/100 juta. Itu hasilnya adalah 0,000000090387. Nah teman-teman, soal ini juga bisa dikerjakan dengan cara menggeser tanda koma. Karena pangkatnya negatif 8, tanda koma kita geser ke kiri sebanyak 8 langkah. Teman-teman, langkah pertama kita geser koma 1 langkah sehingga koma berada di depan angka 9. Menjadi 0,90387. Berarti kita baru menggunakan 1 langkah. Jadi teman-teman, masih tersisa 7 langkah lagi. Karena itu, kita tambahkan 7 angka 0 di depan angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya menjadi 0,000000090387. Jadi teman-teman, hasilnya sama juga dengan cara perkalian. Yang D, 2,0007 dikali 10 pangkat negatif 4. Teman-teman, 10 pangkat negatif 4 sama dengan 1/10.000. Jadi kita kalikan 2,0007 dengan 1/10.000. Hasilnya adalah 0,00020007. Yang E, 1,56004 kita kali dengan 10 pangkat negatif 1.
Teman-teman, 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1/10. Jadi kita kalikan 1,56004 dengan 1/10. Hasilnya adalah 0,156004. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk baku. Yang A 34 miliar. Teman-teman, caranya sangat mudah. Kita sisakan satu digit di depan, yaitu angka 3. Angka 4 kita pindahkan ke belakang koma sehingga menjadi 3,4. Sekarang kita hitung berapa langkah tanda koma bergeser ke kiri. Pertama, kita letakkan tanda koma di paling belakang, yaitu di belakang angka 0 yang paling terakhir ini. Dari sini kita hitung sampai tanda koma berada di belakang angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tanda koma bergeser sebanyak 10 langkah. Karena tanda koma bergeser ke kiri, pangkatnya menjadi positif. Jadi bentuk bakunya adalah 3,4 dikali 10 pangkat 10. Yang B 890 miliar. Teman-teman, caranya tetap sama. Kita sisahkan satu digit di depan, yaitu angka 8. Angka 90 kita pindahkan ke belakang koma sehingga menjadi 8,9. Sekarang kita hitung berapa langkah tanda koma bergeser ke kiri. Dari sini kita hitung sampai tanda koma berada di belakang angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti tanda koma bergeser sebanyak 11 langkah. Karena tanda koma bergeser ke kiri, pangkatnya menjadi positif. Jadi bentuk bakunya adalah 8,9 dikali 10 pangkat 11. Yang C 0,0000000783. Teman-teman, caranya juga tetap sama. Kita sisahkan satu digit di depan, yaitu angka 7. Angka 83 kita pindahkan ke belakang koma sehingga menjadi 7,83. Sekarang perhatikan tanda koma yang ada pada bilangan ini, teman-teman. Dari tanda koma inilah kita mulai menghitung langkah pergeserannya ke kanan sampai berada di belakang angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tanda koma bergeser sebanyak 9 langkah. Karena tanda koma bergeser ke kanan, pangkatnya menjadi negatif. Jadi bentuk bakunya adalah 7,83 dikali 10 pangkat negatif 9. Yang D 0,0000000392. Teman-teman, caranya tetap sama. Kita sisahkan satu digit di depan, yaitu angka 3. Angka 92 kita pindahkan ke belakang koma sehingga menjadi 3,92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tanda koma bergeser sebanyak 7 langkah. Karena tanda koma bergeser ke kanan, pangkatnya menjadi negatif. Jadi bentuk bakunya adalah 3,92 dikali 10 pangkat negatif 7. Yang E 0,0303929. Kita sisahkan satu digit di depan, yaitu angka 3. Angka 03929 kita pindahkan ke belakang koma sehingga menjadi 3,03929. Sekarang kita hitung, teman-teman, berapa langkah tanda koma bergeser ke kanan. 1,
2. Berarti tanda koma bergeser sebanyak 2 langkah. Karena tanda koma bergeser ke kanan, pangkatnya menjadi negatif. Jadi bentuk bakunya adalah 3,03929 dikali 10 pangkat negatif 2. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sederhanakan bentuk berikut. Teman-teman, untuk soal nomor 3 ini, hasil akhirnya kita tulis dalam bentuk baku. Yang A, dalam kurung 2 dikali 10 pangkat 6, dikali dalam kurung 8 kali 10 pangkat 4. Teman-teman, kita buka kurungnya, sehingga menjadi 2 dikali 8, dikali 10 pangkat 6, dikali 10 pangkat 4. 2 kita kalikan dengan 8, itu hasilnya 16. Sedangkan 10 pangkat 6 dikalikan dengan 10 pangkat 4, pangkatnya kita jumlahkan. 6 ditambah 4 itu 10. Jadi hasilnya adalah 16 dikali 10 pangkat 10. Nah teman-teman, hasil ini belum merupakan bentuk baku. Karena angka di depan masih 16. Agar menjadi bentuk baku, kita ubah 16 menjadi 1,6. Karena tanda koma bergeser 1 langkah ke kiri, pangkatnya bertambah 1 menjadi 11. Jadi hasil akhirnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat 11. Yang B, dalam kurung 8 kali 10 pangkat 10 dibagi dalam kurung 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5. Teman-teman, kita buka kurungnya sehingga menjadi 8. Kita bagi dengan 1,2, hasilnya 6,67. Sedangkan 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat negatif 5, pangkatnya kita kurangkan. 10 dikurangi negatif 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 6,67 dikali 10 pangkat 15. Yang C, dalam kurung 1,5 dikali 10 pangkat 3 dikali dalam kurung 8 kali 10 pangkat 3 per 2 dikali 10 pangkat 3. Teman-teman, kita buka kurungnya sehingga menjadi 1,5 dikali 8 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 per 2 dikali 10 pangkat 3. Sekarang kita sederhanakan teman-teman. Angka 8 dengan angka 2 di bawah, ini sama-sama kita bagi 2. 8 dibagi 2 itu 4, sedangkan 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian 10 pangkat 3 di atas kita coret dengan 10 pangkat 3 di bawah. Itu sisa 1. Jadi teman-teman, sekarang tinggal 1,5 dikali 4 dikali 10 pangkat 3. 1,5 dikali 4 itu hasilnya 6. Jadi hasil akhirnya adalah 6 dikali 10 pangkat 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Satu karung berisi beras memiliki berat 50 kg. Jika diasumsikan berat tiap-tiap butir beras adalah sama, yaitu 5 dikali 10 pangkat negatif 3 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawaban kalian dalam bilangan berpangkat sederhana. Teman-teman, berat beras satu karung adalah 50 kg. Kita ubah dulu ke gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi 50 kg sama dengan 50.000 gram. Sekarang teman-teman, 50.000 gram ini kita ubah ke bilangan berpangkat, sehingga menjadi 5 dikali 10 pangkat 4 gram. Berat satu butir beras adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 3 gram. Teman-teman, untuk mencari banyak butir beras dalam satu karung, kita gunakan rumus berat beras satu karung per berat beras satu butir. Jadi 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi 5 dikali 10 pangkat negatif 3. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 3. Karena dioperasikan dengan pembagian, pangkatnya kita kurangkan. 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya adalah 1 dikali 10 pangkat 7. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Dwi Puji Lestari membeli flash disk berkapasitas 64 GB dan yang bisa digunakan adalah 92%. Tentukan berapa byte kapasitas flash disk yang dapat digunakan. 1 GB sama dengan 2 pangkat 10 byte.
Ini salah teman-teman. Ini kemungkinan salah cetak. 1 GB itu sama dengan 2 pangkat 30 byte. Oke teman-teman, sekarang kita hitung kapasitas flash disk yang dapat digunakan. Karena yang bisa digunakan adalah 92%, maka kita kalikan 92% dengan 64 GB. 92% itu sama dengan 92/100. 64 GB itu sama dengan 64 dikali 2 pangkat 30 byte. 92 dikali 64 itu adalah 5888. Kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 58,88. Jadi teman-teman, hasil akhirnya adalah 58,88 dikali 2 pangkat 30 byte. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Kecepatan cahaya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa kilometer cahaya bergerak dalam waktu 6 jam? Tuliskan jawaban kalian dalam bentuk baku. Teman-teman, karena yang ditanyakan adalah jarak dalam kilometer, sedangkan kecepatan masih dalam meter per detik, maka kita ubah dulu ke kilometer per detik. 1 kilometer sama dengan 1000 meter teman-teman, atau sama dengan 10 pangkat 3 meter. Jadi untuk mengubah meter menjadi kilometer, kita bagi dengan 10 pangkat 3. 3 dikali 10 pangkat 8, kita bagi dengan 10 pangkat 3. Karena ini operasi pembagian teman-teman, pangkatnya kita kurangi. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Jadi 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 kilometer per detik. Sekarang kita ubah waktunya teman-teman. Waktu yang diketahui 6 jam, kita ubah ke detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Kita kalikan 6 dikali 3600 detik, itu hasilnya adalah 21600 detik. Teman-teman, 21600 detik ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk baku agar lebih mudah dihitung. 21600 detik ini itu sama dengan 2,16 dikali 10 pangkat 4 detik. Untuk mencari jarak teman-teman, kita gunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jaraknya adalah 3 dikali 10 pangkat 5. Waktunya adalah 2,16 dikali 10 pangkat 4. Sekarang kita kelompokkan teman-teman. 3 kita kalikan dengan 2,16, sedangkan 10 pangkat 5 kita kalikan dengan 10 pangkat 4. 3 dikali 2,16 itu adalah 6,48. 10 pangkat 5 kita kali dengan 10 pangkat 4. Pangkatnya kita jumlahkan. 5 tambah 4 itu 9. Jadi hasil akhirnya adalah 6,48 dikali 10 pangkat 9 km. Oke teman-teman, itulah pembahasan latihan 1.3 halaman 39 dan halaman 40. Nomor 1 sampai nomor 6. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman memahami materi bilangan berpangkat dan bentuk baku. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Zona Belajar dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.